Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada ini yang bertemakan AI dengan pembicara ada Bapak Muhammad Afrizal, Eskom Mkom, dan juga hari ini kita akan berbagi pelajaran mengenai AI. Sebelumnya, untuk teman-teman yang bisa on cam, silahkan kameranya dihidupkan terlebih dahulu dan menggunakan virtual background yang sudah di-share. Oke, acara selanjutnya untuk Indonesia Raya Mars Unsia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Universitas Siber Asia, kampus siber pertama, mengemban tugas tridharma, membina anak bangsa, maju bersama dengan Unsia, meraih cita-cita, menyongsong masa depan cerah dengan semangat baja, menjadi insan cerdas mulia, berkarya dengan teknologi, berdaya saing mendunia, gemilang penuh prestasi. Universitas Siber Asia terus melangkah maju atas berkat rahmat Tuhan, kan abadi namamu. Semangat Tridharma selalu membara di dadamu. Universitas Siber Asia, jaya sepanjang masa. Oke, terima kasih kepada Kanaren. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Dr. Ucuk Darussalam, STMT, selaku Wakil Rektor. Kepada Pak Ucuk, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Saudari Melisia Indrilianai.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati di sini Ibu Vika, Kaprodi Sistem Informasi, Ibu Vesa, Sekprodi Sistem Informasi, Bapak Ibu para dosen di Sistem Informasi, serta Ketua Himpunan Mahasiswa Himsiswo ya, Unsia, yakni Mas Muhammad Afrizaldi tadi ya, dan juga para mahasiswa yang mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya ya. Saudara-saudara semuanya, ini acara yang sangat sangat modern sekali ya, menyajikan satu tema yang sangat itu sangat kekinian, yakni AI with human and environment ya. Jadi temanya yang disajikan ini saya sangat appreciate ya, teman-teman di himpunan sistem informasi, Bu Vika juga ya. Ini tema yang memang relevan ya. Saudara, sambutan dari NVIDIA, Anda tahu NVIDIA ya semuanya ya. Kemarin kan dia ditanya kan, dia rilis suatu teknologi tentang quantum computing, satu microprosesor yang baru yang mendukung pada quantum computing. Dia ditanya sama wartawan, Pak, saya tidak, saya lupa namanya penemu NVIDIA ini ya kemarin para saya. Yang penting dia ditanya ya penemu NVIDIA ini, perusahaan ini ya, Pak, bahasa pemrograman sekarang ini apa yang terbaru? Python ya. Python ini sudah cukup lama ya, sekitar 10 sampai 5 tahun ke belakang ya. Bahasa terbaru yang mendukung AI, bahasa pemrograman yang terbaru. Ini apa? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu Mbak Melisa jawabannya? Ya. Python, R, apalagi di kita orang komputer ya. Bahasa pemrograman yang mendukung kepada AI. Apa ini namanya? Kalau zaman zaman saya dulu kan Pascal, C++, ya itu kemudian apa itu bahasa Java, JavaScript. Ya ini ya di zaman-zaman saya jadul dulu ya. Nah, saudara-saudara, jawaban daripada penemu NVIDIA ini sangat mencengangkan. Bahasa pemrograman yang terbaru saat ini adalah human language. Ya, human language, bahasa manusia. Jadi bahasa AI ini saudara-saudara, ya, ini sebetulnya adalah bahasa manusia. Jadi bahasa pemrograman yang terbaru kita saat ini adalah bahasa kita, manusia, human. Jadi nanti ada suatu platform baru, ya, platform bahasa developer yang baru adalah human. Ya. Ini baru nama kasar ya. Siapa tahu nanti namanya lebih catching, eye catching ya. Kita tunggu aja, ya. Nah, saudara, terkait dengan tema yang digarap oleh Mas Afrizaldi dan kawan-kawan ini, gitu kan, ini tepat sekali. Jadi AI adalah mengintegrasikan semuanya karena sentralnya bukan lagi di komputer, tapi sentralnya nanti adalah bergeser ke manusianya. Ya, jadi ilmu komputer kita ini sudah mulai geser, ya, sentralnya. Dulu kalau di komputer, di PC, di desktop, ya, di laptop, ya, kemudian di server, ya, sekarang bergeser ke cloud, ya, cloud computing. Ya, cloud computing diperbesar ke quantum computing, digeser ke quantum computing. Quantum computing digeser lagi ke manusia. Jadi bahasa pemrograman kita ini sudah mau bergeser kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Dan diri kita sendiri ini di mana? Di lingkungan. Dan di lingkungan kita ada siapa? Ya tadi ini tema ini ada air, ada udara, ada environment, ya. Sehingga acara ini sangat tepat sekali untuk dieksplorasi dengan narasumber yang dihadirkan pada hari ini, ya, agar mulai, ya, kita mulai sistem paradigm, mulai menggeser paradigma kita bahasa pemrograman kita ini sebentar lagi akan bergeser ya ke human centric programming development ya. Kalau zaman saya dulu waktu saya kuliah seperti Anda kan itu ya itu bahasa pemrograman itu masih object oriented programming, masih OOP ya. Ke depan itu nanti adalah sudah pasti ke arah ini human centric programming ya. Karena itu saya senang sekali acara ini diselenggarakan oleh HIMSISWO ya, dan silakan Ananda semuanya seluruh mahasiswa untuk mengeksplorasi, berdiskusi, mempersiapkan diri ya, menggali isi yang akan disajikan oleh narasumber ini dengan sebaik-baiknya, dan saya ucapkan selamat menjalankan kegiatan dengan sebaik-baiknya dan berdiskusi dengan penuh manfaat dan penuh untuk menatap masa depan kita yang gemilang.
Sekian dari saya. Bila daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ucuk karena telah memberikan sepatah dua kata untuk sambutannya. Yang selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kaprodi kita, Ibu Vika Febri Mulyati, Eskom Mkom kepada Ibu Vika. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Dr. Ucup Darussalam, STMT, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Yang saya hormati, di sini ada Ibu Vesa Asisifa selaku Sekprodi, dan yang saya hormati Ibu Hilmi selaku pembina Hima, dan juga yang saya hormati di sini dan ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada Bapak Muhammad Afrizal. Temanya adalah tentang artificial intelligence, di mana tema ini juga berkaitan erat dengan kita di prodi sistem informasi, ya, di mana nanti teman-teman akan mendapat ilmu bagaimana manusia dan juga komputer itu dapat bekerja sama. Ya, jadi tidak ada lagi mindset di mana komputer nanti akan menggantikan kita seluruhnya, tidak. Tapi bagaimana manusia dan sistem itu akan bekerja sama gitu. Jadi tidak akan digantikan manusia sepenuhnya oleh komputer seperti itu. Nah, teman-teman yang di sini mungkin juga sebagai mahasiswa Unsia juga pasti banyak yang ya saya tahu lah ya menggunakan AI, baik itu dalam menjalankan tugas atau baik itu mencari ilmu, itu kita sudah berhadapan dengan yang namanya AI. Nah, teman-teman banyak nih, mungkin nanti ada pertanyaan kepada Pak Afrizal karena beliau juga berpengalaman di bidang AI ini, dan teman-teman bisa nanti bertanya langsung kepada beliau bagaimana sih kita memanfaatkan AI dengan baik gitu. Jadi AI itu tidak bisa kita gunakan sesuka kita, tapi bagaimana kita menciptakan AI dan bagaimana kita menggunakan AI dengan baik. Seperti itu. Pertemuan kali ini, kegiatan kali ini sangat didukung penuh oleh Prodi, dan alhamdulillah didukung penuh juga oleh Unsia, dan dibantu banyak oleh Ibu Hilmi dan Ibu Vesa. Terima kasih yang sudah membimbing para mahasiswa himpunan yang di sini juga sudah bekerja keras, karena saya tadi juga join briefingnya ya. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada panitia yang sudah membuat kegiatan ini sehingga teman-teman semuanya juga bisa menikmati dan juga bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Demikian dari saya, teman-teman semuanya, selamat mengikuti kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat berkegiatan. Oke, terima kasih kepada Ibu Vesa karena telah memberikan kata-kata sambutan. Yang selanjutnya adalah perkenalan dari narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Afrizal. Oke, Kak Naren, boleh di-share. Oke, Assalamualaikum. Halo Pak, selamat pagi Pak Afrizal. Selamat pagi. Suara saya terdengar jelas? Terdengar Pak. Nah teman-teman, ini adalah Pak Muhammad Afrizal Amrus. Beliau adalah narasumber kita pada pagi hari ini, di mana beliau adalah kandidat dari PhD di King Fahd University of Petroleum and Minerals dengan fokus penelitian di bidang computer vision dan deep learning untuk analisis gambar medis. Saat ini juga beliau aktif sebagai dosen informatika di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Nah, di mana
Pak Afrizal ini merupakan lulusan S1 Informatika dari UMN, UMM, mohon maaf, dan S2 dari IPB dengan prodi Ilmu Komputer. Dan juga Pak Afrizal menguasai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Arab. Pak Afrizal juga mempunyai skill di bidang Microsoft Office, Google Drive, Web Developer, Organization and Planning Skill, Python Programming, C++, dan Programming, eh, Machine Learning Concept, dan juga Deep Learning. Pak Afrizal juga memiliki publikasi yaitu Implementation of Convolutional Neural Network for Breast Cancer Classification using Histopathology Image dan Feature Selection using Information Gain Method for Building Classification Model di DOS Attack at Application Layer, dan juga Analysis Statement of Learning Activity Evaluation using LSTM Method, dan the compre- comparison of Managed Learning Method for Hiragana Classification, dan juga banyak sekali risetnya. Itu dia profil dari Bapak Muhammad Afrizal. Oke, teman-teman, nanti kita bisa berbicara dan juga kita bisa memberikan pertanyaan mungkin mengenai AI, tapi acara selanjutnya adalah ice breaking. Ada kuis untuk teman-teman semua. Oke, Kanaren bisa di-share. Ya, teman-teman, kita ada kuis perihal AI ya, teman-teman. Di sini siapa yang tahu ini keempat gambar ini adalah terus apa, mohon tunjuk tangannya. Nanti kita akan ada hadiah. Oke, apa aja nama AI dari keempat ini? Oke, ada yang tunjuk tangan? Oke, boleh on mic atau on cam? Harus on cam ya. Mohon maaf, Mbak, perangkat saya nggak support kamera, Mbak. Mohon maaf Oh, di oke. PC. Boleh. Ya, Kak Fajri, apa aja? Jadi nomor 1 Gemini, nomor 2 DeepSeek, Oke. nomor 3 Claude, nomor 4 ChatGPT. Oke, benar sekali. Selamat ya, Kak Fajri. Kakak menang, nanti akan dihubungi oleh panitia ya. Oke, acara selanjutnya adalah penyampaian materi dari narasumber kita, Pak Muhammad Afrizal Amrustian, Eskom Mkom. Kepada Bapak Muhammad Afrizal, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Melisa. Saya izin share screen dulu Mbak. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Yang saya hormati Dr. Cintul Salam, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik ya, Universitas Siber Asia. Lalu juga ada Ibu Kika Febri Mulyati, Eskom Mkom, selaku Kaprodi Sistem Informasi di Universitas Siber Asia. Lalu tadi juga dimensi sama Bu Pika, ada Bu Pesa dan Bu Hilmi, selaku Sekprodi dan juga pembimbing dari HIMSISFO ya namanya ya. Betul, Pak. Betul. Oke, di sini izinkan saya untuk sekedar sharing terkait dengan AI untuk mungkin judulnya Beyond Boundaries, Redefining Human AI Collaboration in the Age of Intelligent Machine. Jadi di saat ini saya coba men-share apa yang sudah saya pelajari selama ini berdasarkan tadi yang sudah apa namanya dikenalkan. Saya merupakan dosen. Saya keliru ya tadi ya di CV saya lupa update. Untuk sekarang Telkom kampus saya sudah merger dengan Telkom Bandung jadi Telkom University. Hanya memang saya kampusnya adalah di kampus Purwokerto.
Lalu sekarang Mohon saat maaf, ini, Pak, ya, belum maksimal buat ininya, apanya? layarnya. Oh, layar. Belum Heeh. maksimal ya, sebentar. Sudah? Oke, Sudah. ya. Oke. Oke, lalu juga saya sekarang kebetulan sedang studi lanjut S3, makanya di profil saya PhD candidate, ini jalan tahun kedua di KFVPM, Yogyakarta University of Petroleum and Minerals di Saudi Arabia. Kebetulan saya juga diamanahi oleh pihak kampus sebagai graduate ambassador untuk Southeast Asia. Jadi silakan teman-teman bagi yang ingin studi lanjut ke Arab Saudi, ingin menanyakan info-info terkait ada peluang apa saja di sana, lalu bagaimana kira-kira peluang untuk studi lanjut di sana dan peluang setelah lulus di sana itu seperti apa, bisa kontak-kontak saya. Oke, memang topik AI itu topik yang menarik ya. Sebelum saya mulai, mungkin ada satu pertanyaan yang pertanyaannya general dan hampir ditanyakan di setiap apa namanya pertemuan. Jadi sebenarnya siapa sih yang lebih pintar gitu kan, AI atau human atau manusia gitu kan? Nah, kalau misalkan kita berdiskusi terkait siapa yang lebih pintar, maka beberapa dosen saya, beberapa profesor yang ada di sini, maka sebagian besar sepakat human atau manusia itu masih lebih pintar ketimbang AI. Kenapa seperti itu? Karena memang AI itu adalah memang memiliki keunggulan, dia tidak pintar, namun dia memiliki keunggulan adalah super cepat dalam memproses, yang mana itu tidak kita miliki sebagai manusia. Kita manusia didesain untuk dapat berpikir kreatif, kritis atas segala masalah yang ada. Namun tidak semua manusia itu dapat berpikir dengan cepat. Memang ada beberapa individu yang diberkati ataupun diberi bakat dengan dapat berpikir dengan cepat seperti halnya komputer. Namun itu hanya sebagian kecil aja. Makanya kalau misalkan kita bertanya siapa yang lebih pintar, maka sudah pasti dan saya pun masuk dalam kubu yang human itu akan lebih pintar ketimbang AI. Nah, ini generasi of AI ya. Generasi of AI kita sebenarnya sudah lama sekali kita berkenalan dengan AI semenjak di sini tahun 1950-an, yang mana AI itu sudah diperkenalkan, artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan, hanya memang tidak secanggih sekarang, gitu kan. Dulu hanya berdasarkan rule base, jadi kita berikan beberapa rules, misalkan tingkat kelulusan mahasiswa. Jika mahasiswa nilainya kurang dari 80, maka dia lulus. Jika tidak, maka dia tidak lulus. Itu merupakan sebuah contoh dari AI yang paling sederhana yang sudah diterapkan dari dahulu kala. Nah, lalu ada juga di era machine learning sekitar tahun 80-an sampai 2010, kita menyebutnya shallow learning. Jadi bagaimana kita mengenal beberapa metode machine learning seperti decision tree, lalu ada apa lagi? SVM, support vector machine. Lalu ada untuk yang clustering, ada kita KNN dan lain sebagainya macamnya. Itu era-era 80 sampai 2010. Walaupun memang implementasinya tidak semasif di atas 2015 ke atas ya, karena memang waktu itu spek komputer kita untuk yang individu komputer itu tidak semumpuni sekarang. Namun setelah di tahun di atas 2015 itu kita merasakan lonjakan yang besar terkait dengan device individu kita, dan itu sudah masuk era yang baru, yaitu adalah era deep learning. Yang mana kalau di machine learning perbedaan utamanya adalah kita butuh proses data ataupun kita memisahkan antara kita ada preproses data, lalu kita ada machine learning. Nah, sedangkan di deep learning itu bisa kita jadikan satu. Jadi kita bisa masukkan data ke dalam deep learning, kita bisa untuk mempelajari hal tersebut. Itu sampai prediksi sampai 2030. Lalu nanti beberapa penelitian menyebutkan sekitar 2030 itu adalah puncak-puncaknya dari AI. Kenapa seperti itu? Karena di tahun 2030 itu kita akan menerima beberapa teknologi terbaru ya. Yang pasti yang pertama super AI gitu kan. Dengan eranya deep learning sekarang,
lalu ada lonjakan terbaru kemarin dengan apa namanya, attention is all you need. Ada sebuah paper dari beberapa apa namanya, teman-teman peneliti, saya kalau tidak salah dari Google atau dari mana gitu, menerbitkan sebuah paper itu free, bisa teman-teman baca. Attention is all you need itu menerbitkan konsep attention di transformer, yang mana itu menjadi batu pijakan untuk generative AI seperti GPT dan kawan-kawan. Nah, itu yang pertama Super AI, kita sudah mulai merasakannya. Apa namanya, kemarin ketika saya presentasi sebuah riset dengan dosen saya men-state satu hal gitu kan. Kenapa setiap teman-teman mahasiswa yang akan presentasi itu di tab-nya pasti ada ChatGPT atau DeepSeek atau yang lain atau Gemini gitu kan. Jadi sebuah keharusan bagi teman-teman mahasiswa itu kita mempunyai sebuah teman untuk berdiskusi atau menanyakan suatu hal itu menggunakan LLM gitu ya, menggunakan generative AI. Mungkin itu yang sekarang itu mungkin di sebuah jokes yang mana kalau kita nggak ada internet, kalau kita nggak ada Google itu kita tiba-tiba jadi bodoh mendadak gitu kan. Kita tiba-tiba tidak bisa menjadi coding, tidak bisa ngoding gitu kan. Itu apa namanya, jokes-jokes satir zaman dulu, dan sekarang apa namanya, diperkuat dengan AI. Nah, selain ada super AI, teknologi selanjutnya adalah yang membuat menjadi 2030 itu kemungkinan akan menjadi puncak apa namanya, disruptifnya. Ada 6G networks gitu kan, jaringan 6G gitu kan. Gimana ya, di Indonesia aja 5G aja belum semuanya tercover gitu kan. Selama saya living 1 tahun di Saudi Arabia, kebetulan di sana sudah tercover semua area 5G. Cuman saya ketika balik ke Indonesia, tidak semua area tercover 5G. Jadi memang kita itu tertinggal jauh sekali gitu kan. Apalagi sekarang sudah mulai dipersiapkan dengan adanya 6G gitu kan. Yang perbedaan antara 4G dan 5G, kemudian kalau teman-teman lihat adalah device gitu kan. Di 5G itu apa namanya, kita menggeser apa namanya, frekuensi. Jadi untuk 4G plus ke bawah itu kita menggunakan frekuensi tertentu yang sudah digunakan, sehingga kita tidak perlu mengganti device gitu kan. Tapi ketika kita ingin menggunakan fasilitas 5G, maka kita harus mengganti device HP gitu ya. Karena kenapa? Karena frekuensi yang digunakan itu berbeda, sehingga nanti apa namanya, data yang dikirim akan menjadi lebih cepat gitu kan, ketimbang jaringan 4G dan lain-lain. Nah, di 6G akan lebih cepat lagi gitu, lebih cepat dan lebih personal gitu kan. Konsepnya memang sudah ada dari beberapa tahun yang lalu, sekarang sedang dikembangkan, dan apa namanya, di kemungkinan di tahun 2030 sudah bisa dirilis atau bagaimana. Itu yang kedua, jadi super AI, super network. Lalu yang terakhir adalah super computing. Atau tadi Dr. Ucuk bilang ada yang namanya quantum computing ya, gitu kan. Ya memang quantum computing atau quantum computer itu sudah dikembangkan, sebenarnya sudah lama dikembangkan ya. Yang saya tahu dulu ada IBM, itu mereka mengembangkan komputer kuantum, yang mana itu sangat berbeda dengan komputer kita, yang mana itu belum bisa secara umum. Nah, terakhir NVIDIA, Dr. Ucuk bilang sudah mulai mengembangkan. Jika sudah di NVIDIA mengembangkan, besar kemungkinan akan menjadi apa namanya, bisa diakses secara umum. Bahkan di beberapa jurusan di kampus saya itu ada konsentrasi quantum computing. Bagaimana menerapkan ataupun bagaimana membuat algoritma khusus untuk quantum computer. Sehingga itu merupakan hot topic juga gitu kan. Jadi ada 3, super AI, super network, super jaringan, dan super komputer. Jadi nanti silahkan dipersiapkan teman-teman, jangan sampai kita ketinggalan terkait persiapan di 2030. Tinggal sebentar lagi ya, 3-4 tahun lagi, 4 tahun lagi. Nah, ini beberapa application of AI yang umum digunakan ya, ada di bidang healthcare, banyak banget di healthcare, dan saya juga berkecimpung di bidang healthcare di S3-nya ini. Sekedar informasi, saya baru menyemplung di AI untuk healthcare itu sekitar 2-3 tahun ini. Ketika S1, saya lebih fokusnya itu adalah ke jaringan dan software. Lalu ketika S2 saya lebih ke keamanan, lalu S3 saya banding setir ke healthcare.
Kenapa sih tidak meneruskan di jaringan dan keamanan? Karena untuk keamanan untuk saat-saat ini itu sangat membuat frustasi. Kenapa frustasi? Karena semakin banyak jenis-jenis serangan, semakin banyak tools-tools yang dapat digunakan dengan mudah. Kalau dulu hanya orang-orang tertentu yang bisa melancarkan serangan, orang-orang yang sudah benar-benar paham bagaimana seluk-beluk komputer, bagaimana seluk-beluk jaringan. Sekarang bahkan orang awam pun bisa membuat serangan. Makanya saya akhirnya memutuskan untuk berpindah ke healthcare yang mana sedikit agak lebih santai ketimbang di keamanan ya. Itu lalu ada automobile, teman-teman pasti sudah apa namanya banyak melihat ya Tesla dengan gebrakannya dengan autonomous driving. Lalu begitu sudah ada gebrakan, maka setelahnya akan ada banyak banget muncul gitu kan, auto parking di mobil dan lagi dan banyak segalanya. Lalu ada finance, ada surveillance. Mungkin surveillance ini yang pengen saya highlight. Kalau teman-teman lihat di apa namanya di jalanan ya, ada kamera, gitu kan, etilang gitu kan. Hanya dengan difoto, dilihat apa namanya gambar nomor kendaraannya, maka surat tilang sudah masuk ke datanya teman-teman. Itu kalau di Indonesia, kalau teman-teman pengen riset di bidang surveillance ini, terutama SI ya. SI kan kalau saya pahami itu lebih ke manajemen gitu kan. Nah, maka di surveillance ini akan sangat cocok sekali. Bagaimana hasil implementasi surveillance ataupun apa namanya, misalkan etilang gitu ya, itu di Indonesia. Karena kalau saya lihat itu agak sedikit meleset. Karena kenapa sedikit meleset? Karena yang kita tahu di Indonesia itu orang itu bisa membawa kendaraan orang lain, milik orang lain. Misalkan saya membawa kendaraan milik orang tua saya, sedangkan kendaraan itu datanya adalah data dari orang tua saya. Ataupun misalkan saya beli mobil bekas, lalu saya tidak balik nama. Maka nanti ketika saya melakukan pelanggaran, yang masuk adalah ke eh, pemilik yang lama, bukan ke saya. Nah, ini sangat berbanding terbalik dengan di Arab Saudi, yang mana di Arab Saudi itu punya kebijakan satu kendaraan, satu nama. Jadi satu kendaraan itu hanya bisa dikendarai oleh satu orang, yaitu pemilik. Bisa dikasih akses oleh pemilik untuk dikendari oleh orang lain, dan itu sangat tepat sasaran. Karena kebetulan saya juga kemarin ketilang juga ya, karena speeding ya gitu kan. Dan langsung masuk apa namanya tilangnya ke akun saya dan langsung saya bayar karena kebetulan saya pengen lagi mau pulang ke Indonesia dan kalau tidak dibayar itu visa saya ditahan. Makanya itu sedikit perbedaan yang saya alami ketika di Saudi Arabia dan di Indonesia. Mungkin yang menjadi pembeda di Saudi Arabia dan Indonesia adalah bentuk negara. Kalau di Saudi Arabia bentuknya kerajaan, yang mana ketika kerajaan sudah menitahkan A, maka apa namanya eh, semuanya harus ikut A. Sedangkan di Indonesia itu agak sulit, bukan agak sulit, sih, sangat sulit gitu kan untuk apa namanya memberikan sebuah kebijakan. Makanya kalau saya perhatikan secara sistem sistem komputer, AI dan lain-lainnya, Saudi Arabia sedikit lebih unggul ketimbang kita. Walaupun ada beberapa poin minusnya di Saudi Arabia ya ketimbang di sini. Itu lalu dan lain sebagainya macamnya teman-teman bisa lihat yang lainnya gitu kan. Nah, terkait dengan AI, terkait dengan komputer, maka ada beberapa poin penting terkait dengan kerjaan di masa depan ya, gitu kan. Ini saya ambil dari report terkait apa namanya keuangan dan lain-lain. Ini kalau kita lihat kotak-kotak ungu itu adalah jenis pekerjaan yang menghilang selama rentang waktu. Ini report tahun 2025 ya, 2025 awal. Itu satu kotak itu sekitar 1 juta pekerjaan, lalu biru adalah yang stabil, lalu yang hijau itu adalah job ataupun pekerjaan yang muncul baru, yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, kalau kita lihat memang sebenarnya tidak ada yang namanya pekerjaan hilang karena AI, karena komputer, karena yang lainnya. Yang ada hanya bergeser. Jadi job-job yang lama itu menghilang dan digantikan dengan job yang baru. Yang mana nanti saya coba kasih lihat beberapa poin ataupun beberapa job-job yang sekiranya itu sedikit menghilang ya, dan apa job-job yang muncul yang sebelumnya itu tidak pernah ada. Jadi jangan takut
teman-teman tergantikan dengan AI ya gitu kan, tergantikan dengan komputer karena walaupun ada pekerjaan yang menghilang, tapi juga ada uh, pekerjaan yang muncul dan jumlahnya itu lebih banyak ketimbang pekerjaan yang menghilang. Nah, ini ya. Jadi saya berikan dua, fastest growing dan fastest declining jobs. Ini prediksi di tahun 2025 sampai 2030. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang fastest growing, itu ada, saya ambil mungkin 5 di atas ini ya. Ada Big Data Specialist, Fintech Engineer, AI and Machine Learning Specialist, Software and Application Developer, Security Management Specialist. Jadi memang untuk apa namanya di bidang kita di bidang komputer itu sangat menjanjikan sekali di tahun 2025 sampai 2030 gitu kan. Beberapa bidang yang saya dan beberapa teman itu perkirakan menghilang seperti programming ya, developer ya. Developer itu ketika muncul AI, ketika GPT muncul itu kami beranggapan bahwasannya kemungkinan besar programmer itu akan menghilang. Tapi ternyata tidak, ternyata itu prediksi yang meleset ya. Ini prediksinya bisa benar dan bisa tidak gitu kan. Tapi ternyata tidak, programmer itu masih menjadi sebuah pekerjaan yang bahkan demand-nya sangat banyak gitu kan. Tergantung kita sebagai individu bagaimana kita mengasah diri kita untuk memenuhi kriteria yang diminta oleh pasar. Nah, eh, lalu kalau yang lainnya ada big data specialist, ada fintech engineer, AI and machine learning specialist dan lain sebagainya macamnya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat mau fokusnya di bidang mana gitu kan. Yang eh, kemungkinan bisa apa namanya, yang kemungkinan besar itu menghilang adalah job-job yang seperti ini ya. Jadi yang eh, kalau kita lihat itu pekerjaannya adalah rutinitas, rutinitas berulang-ulang yang mana itu bisa digantikan oleh apa namanya komputer atau AI. Yang pertama ada postal service, lalu ada teller, bank teller, data entry, kasir, tiket, lalu berbagai macam tugas administrasi dan lain-lainnya. Nah, mungkin yang saya highlight itu bank teller ya. Bank teller itu karena kemarin ketika saya baru menginjakan kaki di Saudi Arabia, ketika saya ingin buka bank, akun bank. Kalau di Indonesia kan biasanya kan kita kan ke teller ya, ataupun ke CS ya gitu kan. Saya sedikit merasakan culture shock karena ketika saya sampai di sana, saya tidak diinikan oleh CS, mereka diarahkan ke mesin, ada yang namanya kotak mesin gitu kan. So, kalau misalnya teman-teman sekarang ke beberapa bank di Indonesia, BRI, Mandiri, itu sudah ada teller mesinnya gitu kan di depan, biasanya di samping ATM. Yang mana itu di Indonesia juga sudah mulai mulai ini ya, mulai digantikan ya. Lalu teller di Saudi Arabia itu tidak ada teller sama sekali. Kalau saya lihat di Indonesia masih ada beberapa teller yang apa namanya dibuka, namun saya dengar beberapa cerita mulai dikurangi porsi tellernya. Yang mana kalau kita lihat kan teller memang pekerjaan yang berulang ya, berulang dalam artian dia menerima uang nasabah, lalu dihitung, lalu diinputkan datanya ke dalam sistem. Yang mana uh, kalau di ini saya mungkin kedepannya akan lebih sering comparing ya antara Indonesia sama Saudi Arabia ya, karena dua negara tersebut yang pernah saya kunjungi dalam waktu yang lama. Kalau di Saudi Arabia kita tidak lagi yang namanya apa namanya menyetorkan uang melalui teller gitu kan. Hanya sedikit sekali. Saya beberapa kali melihat hanya satu dua dari sekian banyaknya orang yang uh, apa sih namanya menabungkan uangnya melalui teller. Itu pun yang menabungkan melalui teller itu bukan teller sudah lebih ke CS, itu hanya orang-orang yang benar-benar tua banget gitu. Nah, selebihnya pasti diarahkan ke mesin mesin setor tunai yang seperti kita lihat di Indonesia. Makanya ini beberapa pekerjaan yang akan sangat cepat menghilang ya, diprediksi di tahun 2025-2030. Nah, kira-kira skill apa nih yang kita butuhkan untuk apa namanya bertahan ataupun supaya kita bisa menjadi individu yang dipilih oleh industri gitu kan. Yang pertama ada analytical thinking,
lalu ada resilience, flexibility and agility, 3 leadership and social influence, creative thinking, 5 motivation and self awareness. Lalu teknologi literasi ya. Kalau yang nomor 6 tuh sudah pasti teman-teman sudah dapatkan semua teman-teman generasi yang lahir dan besar bersama dengan teknologi gitu kan. Jadi saya sedikit menyaksikan kalau teman-teman itu tidak akrab dengan teknologi. Sehingga nanti yang pengen saya highlight adalah dua, analytical thinking dan creative thinking. Nanti akan saya berikan contoh kenapa dua hal ini akan sangat penting di kedepannya gitu kan. Jadi silakan teman-teman asah terus analytical thinking-nya, creative thinking-nya bagaimana ketika ada masalah, teman-teman coba solve gitu kan. Coba teman-teman pecahkan dengan berbagai cara, berbagai solusi gitu kan. Yang namanya solusi dari sebuah masalah itu tidak cuma satu, bisa ada banyak ya. Sehingga nanti kita butuh yang namanya membaca ya. Kalau kita ingin memiliki analytical thinking dan creative thinking yang tinggi, maka kita butuh membaca. Nah, membacanya bagaimana? Digital atau hard file, gitu kan? Kalau di Indonesia, terutama di apa namanya? Saya teman-teman di Unsia, Siber Asia sudah pasti apa namanya les paper gitu kan. Di kampus saya masih apa namanya di Telkom University itu masih tatap muka offline. Namun beberapa teman-teman dosen itu sudah mengarah ke paperless gitu kan. Seperti skripsi, seperti tugas itu dikumpulkan dalam bentuk software, lalu literasi itu diberikan dalam bentuk software. Yang mana ternyata di Swedia itu setelah sekian tahun, 15 tahun ya. Ini saya dapatnya dari Kompas. Setelah 15 tahun dari 2009 itu mereka shifting dari hard file ke soft file gitu kan, ke digital, mengganti semua perangkat di sekolah dari buku ke komputer dan tablet. Ternyata tidak menghasilkan output yang diinginkan gitu kan. Mungkin dalam benaknya diharapkan menjadi paperless dan juga apa namanya siswa-siswa di sana itu aware dengan teknologi. Tapi ternyata transisi apa namanya dari digital ke hard, dari hard file ke digital itu ternyata tidak membawa poin positif. Yang beberapa yang di-highlight adalah kemampuan membaca dan menulis siswa yang sedikit menurun, bukan sedikit ya menurun ketimbang sebelum di-shifting ke soft file. Sehingga pemerintah Swedia itu memutuskan untuk merubah kembali ke hard file gitu kan. Karena memang saya pribadi pun misalkan saya membaca ya menggunakan laptop atau tab ataupun handphone gitu kan dengan saya print misalkan paper ataupun saya baca buku gitu kan. Maka ketika saya baca paper dengan kertas ataupun yang di print ataupun dengan buku dalam bentuk hard file itu akan lebih fokus gitu kan. Ketimbang saya menggunakan tab ataupun perangkat digital yang lainnya. Karena memang godaannya itu tinggi sekali ya. Baru baca 5 menit, tergoda untuk buka sosial media, Instagram, mungkin untuk teman-teman sekarang TikTok gitu kan. Ataupun saya sambil lihat-lihat sosial media WhatsApp dan lain-lain sebagainya macamnya. Ini memang tidak bisa dipungkiri. Saya pun merasakan bagaimana ketika menggunakan digital seperti tab dan lain-lainnya itu sangat mudah sekali terdistraksi gitu kan. Sehingga sebenarnya saya sedikit setuju dengan pemerintah Swedia di shifting lagi ke bentuk hard file gitu kan. Memang kita harus mengorbankan ya antara dua gitu kan. Dan namanya teknologi dan AI pun kita pasti harus mengorbankan salah satu. Kita nggak bisa yang namanya memenuhi segala keinginan gitu kan. Kalau kita paperless berarti pasti ada yang dikorbankan. Dan yang ini yang dikorbankan adalah ternyata para siswa itu kemampuan membaca dan menulisnya menurun gitu kan. Sehingga pemerintah Swedia lebih memilih untuk oke kita shifting lagi aja. Nah, itu masalah persiapannya ya. Sedikit intermezzo aja. Ini di satu paper dari Sahzib et al. Itu terkait dengan industri ke depannya bagaimana. Mungkin teman-teman sudah sering dengar banget industri 5.0, 4.0, dan lagi macam-macam gitu kan. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan di industri 5.0 gitu kan? Ya namanya kalau saya baca dari papernya itu tujuan dari apa namanya industri 5.0 itu adalah mengkostumisasi produksi secara massal dengan zero waste,
minimum cost, dan juga maksimum accuracy. Ini kalau saya lihat ini sangat sangat ini mah ya ideal banget ya outputnya gitu kan. Kita meningkatkan produksi, lalu meminimalkan cost, lalu memaksimalkan iya dan lalu memaksimalkan akurasi. Itu sangat too good to be true ya, sangat terlalu ideal untuk diimplementasikan. Walaupun kita nggak tahu nanti ke depannya siapa tahu memang benar-benar bisa gitu kan. Sehingga sebenarnya industri 5.0 itu di papernya sebenarnya belum belum diterapkan tapi mulai digodok gitu kan, mulai dipersiapkan bagaimana ke depannya gitu kan. Seperti hanya persiapan super AI gitu kan, lalu persiapan 6G networks, lalu persiapan dengan supercomputing. Yang mana nanti vision ataupun goals-nya itu nanti kebagi menjadi 3, human centric, resilient, sama sustainable. Ini ya. Yang pertama sustainable. Sustainable yang pasti berkesinambungan ya. Ataupun biasanya kata lainnya itu reusable. Sustainable AI itu reusable AI gitu kan. Jadi kita menggunakan apa yang sudah ada, kita tidak perlu. Jadi caranya meminimalkan cost adalah kita menggunakan yang sudah ada. Nanti ada contohnya di LLM juga, di GPT, beberapa topik juga yang sangat sekarang hot itu penggunaan GPT itu yaitu sustainable AI ataupun reusable AI. Lalu ada distributed computing, cloud ya, lalu juga ada edge computing. Jadi sebenarnya teknologi itu bergeser gitu kan. Dulu itu komputer ada di kita, lalu ternyata di kita itu terbatas, maka dibuatlah cloud computing, lalu dan pergeseran computingnya itu ditaruh di cloud, di server, lalu ternyata ada kekurangan, maka eh, kita tarik lagi ke sisi kita yang namanya edge computing gitu kan. Lalu ada resilient. Resilient berarti bagaimana ketahanan sistem kita terhadap masalah-masalah yang ada. Makanya di sini ada private AI, federated learning, blockchain, dan secure protocol gitu kan. Bagaimana kita bisa mempertahankan sistem yang ada ini di sistem 5.0 gitu kan. Eh, yang 2 poin yang hot itu mungkin ini ya, federated learning. Beberapa teman saya juga sedang meneliti tentang federated learning gitu kan, terutama untuk di bidang kesehatan, karena data itu kan penting ya gitu kan, sehingga ada muncul yang namanya konsep federated learning. Jadi kita mentrain AI kita itu di lokal, nanti kita mengirim ke apa namanya cloud-nya itu bukan datanya, tapi parameter setelah train gitu. Kalau ada blockchain, ini juga teman-teman yang bermain di digital currency pasti sudah familiar banget crypto dan lain-lainnya. Blockchain itu untuk saat ini saya tidak mendalami blockchain ya. Yang saya tahu blockchain itu saat ini masih diimplementasikan di digital currency. Banyak memang beberapa topik-topik atau beberapa ide yang mengimplementasikan blockchain di bidang yang lain. Namun mungkin saya belum baca lagi. Saya belum melihat yang benar-benar terimplementasi di blockchain. Tapi 2 topik ini sangat sangat menarik banget, federated learning dan blockchain. Lalu ada human centric, berarti kita akan lebih apa namanya melibatkan manusia ya. Jadi bagaimana kita, makanya di sini ada personalized computing, data sharing protocols, data fusion dan lain-lainnya. Jadi kita menggunakan kata Dr. Ucup tadi gitu kan, human, gitu kan. Pusatnya sekarang di human, bukan di komputer gitu kan. Jadi ini 3 poin penting yang dipersiapkan untuk menuju industri 5.0. Jadi nanti silakan teman-teman mempersiapkan diri, kira-kira saya mau masuknya di bidang apa gitu ya kan. Dicoba aja, kalau misalkan merasa tidak cocok, pindahlah seperti saya ya. It's okay, nggak masalah. Terkadang kita butuh waktu untuk mencari jati diri ya gitu. Apalagi sekarang teman-teman masih tahap belajar, saya sangat senang sekali teman-teman masih memiliki semangat untuk belajar lagi dan difasilitasi dengan pembelajaran jarak jauh. Pergunakan waktu belajarnya ini. Habiskanlah apa namanya kelirunya teman-teman itu ataupun kesalahannya teman-teman itu di saat belajar. Jangan nanti ketika sudah selesai. Jadi kalau di industri itu kita boleh salah hanya uh, jangan jangan sering lah ya gitu. Jadi kata-kata desain saya juga itu kemarin. Jadi saya kebetulan melakukan suatu kesalahan besar ketika membangun sebuah model model untuk bioinformatics gitu kan. Bagaimana saya menguraikan data apa namanya itu genom, ATCG dan lain-lainnya itu karena itu hal baru
bagi saya agak sedikit pusing dan ketika saya bikin modelnya itu keliru, sangat-sangat keliru gitu kan. Dimarahin ya memang dimarahin, cuman akhirnya kata dosen, ya nggak apa-apa kamu salah sekarang gitu kan. Habiskan waktu salahmu ketika belajar gitu kan. Ini waktumu untuk salah perbaiki. It's okay. Nah ini ya, industri 5.0 vision, kita ada tiga tadi ya, human-centric, sustainability, resilient. Lalu apa sih yang dibutuhkan gitu kan? Tools yang dibutuhkan ada apa aja gitu kan? Ada banyak ya, ada dari physical work-nya, dari bio-inspired technology, material, smart material, energi efisiensi, dan autonomi itu bukan ranah kita, itu ranahnya orang lain gitu kan, karena di bidangnya fisikal gitu kan. Di KIVPM, di kampus saya juga mereka sedang apa namanya renewable energinya itu bukan di baterai, tapi di blue hydrogen, gitu kan. Karena dan saya pribadi pun lebih, kalau misalkan berkata renewable energy, saya lebih berpihak ke blue hydrogen gitu kan, menggunakan hydrogen ketimbang menggunakan baterai. Karena kalau saya bilang baterai itu eh, apa ya, memindahkan polusi ataupun memindahkan energi gitu kan. Sedangkan blue hydrogen itu benar-benar yang pure, menggunakan hidrogen, bahkan menggunakan H2O ya. Mereka beberapa riset itu di sini kemarin ada yang ketika ikut pameran itu menggunakan H2O sebagai bahan bakar ataupun air ya. Jadi bagaimana mereka bisa memisahkan hidrogen dari air. Itu sangat menarik. Kalau misalnya teman-teman mau berkecimpung di sini, itu juga menarik, tapi nanti mungkin masuknya ke ranah big data-nya ya, data analitiknya ya. Lalu ada HCI, Human Machine Interaction, lalu Digital Twin and Simulation, Data Sharing, and Artificial Intelligence. Jadi di sini yang paling saya highlight adalah Artificial Intelligence, karena kita berkecimpung di bidang komputer. Atau misalkan teman-teman di SI, mungkin bisa masuk di Human Machine Interaction, karena apa namanya, yang saya pahami teman-teman SI itu akan lebih menjembatani antara kita manusia dengan komputer. Bagaimana manusia itu bisa menerima sistemnya, bagaimana manusia itu menerjemahkan ataupun apa namanya memberitahu ke kita sebenarnya sistem seperti apa sih yang ingin kita butuhkan gitu kan. Nanti setelah ini saya coba jelaskan lebih detail. Sehingga nanti goalnya itu ada tiga ya, economic dimension, society, lalu ekologi. Ini ya, net zero, carbon emission, renewable energy, lalu profitability, scalability-nya, human centric, dan lain-lainnya. Nah, ini salah satu apa namanya AI yang sering kita gunakan ya, Gen AI. Stepstone-nya itu ada di sebuah paper yang namanya Attention is All You Need. Teman-teman bisa cari di Google, itu open. Yang mana dimulai dari GPT tahun 2020, GPT 3 ya, gitu kan. Ketika muncul, saya juga coba, eh, tidak se-powerful sekarang, masih ada beberapa poin-poin kurang banget, seperti kalau teman-teman pernah dengar AI hallucination gitu kan. Ketika AI-nya itu tidak ada jawaban di bank datanya, maka dia akan mengarang indah ya gitu. Itu dulu sempat terjadi. Yang paling populer dulu tuh saya tanya dan beberapa forum itu, siapa pemenang Piala Dunia tahun 2024 ya, 2024 atau 2022 ya. Nah, padahal Piala Dunia belum berlangsung, tapi dia sudah master pemenangnya adalah negara apa gitu. Nah, itu adalah AI hallucination. Tapi sekarang sudah tidak ada, sudah dibatasi gitu kan. Sehingga Gen AI dari stepstone-nya attention, lalu ada GPT, ketika sudah ada mengawali, maka akan ada banyak LLM ataupun generative AI yang bermunculan. Mulai dari Gemini, lalu DeepSeek, lalu tadi ada Cloud ya, yang tadi disebutkan di teman-teman ya, dan lain sebagainya macamnya yang belum pernah saya coba. Yang saya coba hanya tiga ya, GPT, Gemini, sama DeepSeek ya. DeepSeek karena sering di-stat juga sama dosen-dosen saya di sini, DeepSeek, DeepSeek, DeepSeek. Jadi saya pengen nyoba sih DeepSeek seperti sepowerful apa sih gitu kan. Memang free, tapi yang saya rasakan belum sepowerful GPT. Karena GPT kalau misalnya teman-teman yang berbayar itu ada banyak pilihannya. Mau GPT yang versi general, GPT yang versi untuk riset dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini di sini teman-teman bisa memanfaatkan banget yang saya bilang tadi ya, terkait dengan human dan komputer gitu kan. Jadi di LLM itu
ada satu topik yang namanya prompt engineering. Jadi bagaimana kita menulis perintah ke GenAI. Seperti halnya perintah satu adalah tolong buatkan saya ide terkait misalkan apa namanya sistem apa namanya penerimaan masa baru gitu kan. Itu prompt pertama. Lalu prompt yang kedua misalkan tolong buatkan saya ide terkait dengan penerimaan masa baru untuk di Universitas Berasia yang sifatnya adalah siber dengan populasi A, B, dan C yang lebih detail. Maka nanti akan menghasilkan dua hal yang berbeda. Sehingga ini akan menjadi satu topik hangat. Ini sangat cocok banget dengan teman-teman SI. Teman-teman bisa pergunakan apa namanya yang namanya prompt engineering. Karena bahkan di beberapa mahasiswa undergrad di sini dan mahasiswa di KVPM dan mahasiswa S2 itu ada beberapa yang menggunakan prompt engineering sebagai riset apa namanya tesisnya. Lalu yang kedua itu ada yang namanya software requirement. Software requirement itu adalah proses bagaimana teman-teman benar-benar mempersiapkan secara matang sistem yang mau dibangun gitu kan. Sesuai dengan kebutuhan user atau tidak. Nah, itu banyak banget menggunakan LLM, banyak banget menggunakan GPT, banyak banget menggunakan yang lainnya. Gitu. Prompt engineering, lalu software requirement. Jadi teman-teman akan lebih fokus bukan bagaimana mengembangkan softwarenya, tapi bagaimana software yang akan dikembangkan itu tepat sasaran, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user. Karena kita tahu di Indonesia itu sudah banyak banget aplikasi, di pemerintah juga lebih dari 10.000 aplikasi, namun kurang dari 10% yang tepat sasaran. Kebanyakan hanya sekedar, kalau kita bilang FOMO ya, jadi sekedar ikut-ikutan di sistem B gitu kan, tapi ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan user. Sehingga ada sebuah rumpun ilmu yang namanya software requirement. Itu bisa juga sangat cocok banget dengan teman-teman SI ya. Itu. Bahkan di bidang yang saya dalami sekarang tentang medical image pun mulai digabungkan antara medical dan LLM. Itu kebetulan teman satu bimbingan saya, dia mengintegrasikan antara dua, antara apa namanya klasifikasi dengan image, lalu diagnosanya menggunakan LLM. Jadi diintegrasikan antara dua itu. Jika topik yang hangat. Jadi silakan teman-teman bisa apa namanya memilih-milih lain. Dan saya adalah tim yang silakan AI sebagai bantuan, ingat, sebagai bantuan. Jadi ada paper yang menyebutkan kamu menempatkan AI itu ada di mana gitu. Ada 3 poin. Ada yang sebagai menggunakan generative AI itu sebagai apa namanya bahasa. Karena memang awalnya attention itu kan memang basic dasarnya adalah translasi bahasa ya. Bagaimana kita menerjemahkan bahasa yang tepat sasaran gitu kan, yang berbeda dengan Google Translate gitu. Lalu yang kedua, teman-teman menggunakan generative AI itu sebagai teman untuk menggali ide. Lalu yang ketiga itu pure teman-teman menyelesaikan masalah menggunakan AI. Gitu kan. Silakan diperhatikan dengan baik-baik. Di prodi saya di KFPM itu memperbolehkan mahasiswanya, bahkan kami difasilitasi oleh GPT berbayar untuk apa? Untuk mendorong apa namanya ide. Gitu kan. Jadi kami diperbolehkan untuk menggunakan GPT, AI, tapi bukan plug ketiplek, misalkan ada tugas ataupun ada tesis disertasi, langsung kita upload semuanya ke GPT, tidak seperti itu. Tapi bagaimana misalkan kita baca, lalu kita ada kurang paham dengan 1, 2, 3 poin, kita upload ke GPT, kita tanyakan maksud dari itu apa. Atau misalkan memastikan gitu kan, memastikan kita mau solve sebuah masalah dengan pendekatan A gitu kan. Apakah pendekatan A itu cocok atau tidak gitu kan. Karena yang namanya large language Gen AI ini kan, LLM itu kan bank datanya banyak ya. Jadi kadang kita ada miss membaca suatu hal, maka apa namanya AI itu masih jati. Ini kalau kalian lihat di browser saya juga ada GPT-nya kok, santai. Kita AI adalah teman sejati memang. Oke, kita lanjut. Ini ya, saya coba sedikit bahas tentang analytical thinking gitu kan. Kenapa AI itu tidak serta-merta menggantikan kita gitu kan. Kenapa kita tetap butuh human gitu kan. Kenapa kita tetap butuh manusia sebagai pemikir utama gitu kan. Ini ada sebuah challenge ataupun sebuah sayembara ya.
ini internasional, ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge. Ini memang sebuah kompetisi bergengsi yang tidak diadakan lagi, yang mana dari kompetisi ini muncul metode-metode terkait image ya. Saya mungkin nggak bisa bahas semuanya, saya hanya bahas dari image saja karena saya sedang mendalaminya. Bagaimana ide-ide terobosan di image classification itu muncul, gitu kan. Teman tahu kan era deep learning itu kan CNN itu memang sudah lekat dengan yang namanya image gitu kan. Kalau kita berbicara tentang image pasti larinya kan ke CNN. Nah, tapi CNN yang seperti apa gitu kan? Basicnya adalah CNN, tapi penggunaan CNN-nya seperti apa gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini pemenang-pemenangnya ya gitu kan. Dari 2010 Lin et al. Sampai pemenang terakhir ini Rusakowski et al. Saya nggak tahu bacanya ini. Nah, tapi kalau kita lihat di sini hanya beberapa yang benar-benar dikenal ya gitu kan. Yang pertama ada AlexNet, VinciNet, GoogleNet, sama ResNet. Mungkin tiga itu yang sering terkenal. Saya coba bahas, saya nggak bahas semuanya, saya hanya bahas beberapa ya. Yang pertama dari Deeper Network gitu kan. Kalau kita lihat 2010 kan memang mulai eranya deep learning gitu kan. Yang mana di sini disebutkan hanya ada 8 layer. Jadi ada 8 proses ya di dalam deep learning gitu kan. Sehingga di tahun 2014 itu VGG dan Google itu memberikan sebuah terobosan yaitu deeper network gitu kan. Jadi dari yang sebelumnya 8 digandakan menjadi 19 dan 22 layer. Sehingga detailnya ini VGGNet ya, kita kan pemenang dari sayembara di 2014. Lalu dia menambahkan kalau AlexNet sebelumnya itu ada 8, kalau kita lihat ini ya, yang kuning 1, 2, 3, 4, 5 dan fully connected ini ya, yang hijau dan kuning itu ada 8 layer. Kalau full kita tidak hitung sebagai layer, yang mana digandakan oleh VGGNet. Ada 2 versi ya, VG 16 dan 19. Itu ditambahkan lagi. Sehingga outputnya apa? Outputnya adalah semakin dalam networknya di CNN ya ini ya. CNN itu kita dapatkan akan semakin banyak. Sehingga apa? Sehingga mesin itu kita paksa untuk mengenal image lebih dalam gitu. Jadi semakin banyak parameter yang dihasilkan oleh deep learning kita, maka keinginan kita adalah mesin itu dapat mengenal lebih baik gitu kan. Sehingga kalau misalkan ini di case-nya VGGNet itu dicoba, ini nanti akan ada kaitannya dengan GoogleNet gitu kan. Kalau di sini dilihat ketika di awal ini sama ya 16, ini VGG 16 kalau salah. Itu di startnya itu parameternya sedikit gitu kan, tapi paling banyak menggunakan memori gitu kan. Lalu ketika sudah di akhir ini fully connected itu parameternya itu ada 102.000 ya, 102.000 parameter gitu kan. Tapi penggunaan memorinya itu sedikit berkurang ketimbang ketika awal. Nah, berdasarkan ini kan berarti kalau kita berbicara tentang parameter, semakin banyak parameter, maka akan semakin lama waktu komputasi yang kita butuhkan gitu kan. Nah, sehingga bagaimana ini kan berarti kan sebuah kekurangan dari VGGNet gitu kan. Sehingga di GoogleNet itu dicoba untuk di-solve gitu kan. Jadi mereka mengenalkan yang namanya inception module. Inception module itu ada di sini gitu kan. Nih, oke. Ini ada 2 version ya, ada naive version sama with dimension reduction. Kita lihat yang sini aja nih. Nah, jadi idenya itu sederhana sebenarnya gitu kan. Hanya menambahkan one by one convolution. Jadi hanya menambahkan, kalau misalkan teman-teman belajar CNN itu kan kotak-kotak, lalu ada filter yang namanya convolution gitu kan. Nah, jadi one by one convolution itu ditambahkan untuk apa? Untuk mengurangi jumlah channel. Yang namanya kita tahu image itu kan ada channel ya, RGB,
Terus ada yang lain, apa satu lagi saya lupa ya, CMYK ya, CMYK. Nah, itu kan masing-masing channel itu dianggap satu parameter. Nah, oleh Google Net itu dikurangin dengan menggunakan one by one convolution. Nah, lalu ini full full arsitekturnya ya gitu kan. Kalau teman-teman lihat di sini ada insertion modulnya. Nah, dengan insertion modul ini dengan apa namanya ide sederhana ya, kalau kata dosen saya ini ide sederhana, tapi saya juga nggak tahu bagaimana kok bisa berpikir seperti ini. Gitu. Eh, itu bisa menerobos yang namanya pengurangan waktu komputasi gitu kan. Jadi apa namanya komputasinya dianggap 12 kali lebih sedikit ketimbang AlexNet dan 27 kali lebih. Ini menjadi satu pemenang di Google. Oh, teman-teman juga apa namanya? Ini juga banyak ini ya, bisa dicoba. Nah, kita masuk ke revolusi yang kedua, revolution of depth gitu kan. Yang mana ini benar-benar deep learning yang sesungguhnya gitu kan. Yang nggak cuma 20-an layer, tapi bahkan ratusan layer. Nah, ide awalnya itu adalah harusnya ya, kalau kita misalkan menambahkan layer di deep learning itu kan mesin itu akan belajar semakin oke gitu kan. Semakin banyak parameter yang apa namanya, semakin banyak parameter yang bisa dipelajari. Tapi itu juga akan semakin rawan dengan yang namanya overfitting gitu kan. Karena kita memaksa mesin itu untuk belajar lebih dalam sehingga rawan untuk mesin itu menghafal pola, bukan mempelajari pola. Nah, ternyata setelah dicoba dengan 20 layer dan 56 layer, itu masalahnya bukan di overfitting. Dia memang kalau misalnya kita teman-teman lihat di sini ya, perbandingan apa namanya grafiknya gitu kan. Polanya kan sama ya gitu kan. Hanya memang errornya itu lebih tinggi yang layernya lebih besar gitu kan, ketimbang layernya yang sedikit gitu kan. Tapi polanya sama. Sehingga diasumsikan di penelitian ini, et al. Ini, bahwasanya masalah yang ada itu bukan uh, kita bisa belajar, tapi tidak sampai menghafal pola. Ternyata masalahnya adalah yang pertama adalah gradient vanishing gitu kan. Jadi ketika mesin itu belajar dari input ke output itu dia sedikit apa yang kita bikin. Nah, di penelitian ini di et al. Ini ingin men-solve gitu kan. Kita pengen mesin kita itu bisa belajar lebih oke gitu kan. Tapi kita juga nggak mau mesin itu kehilangan uh, nilai-nilai ataupun pengetahuan-pengetahuan dari tiap-tiap layer. Sehingga apa yang dibutuhkan, yang dikerjakan, itu hanya menambahkan. Jadi menambahkan data sebelum convolution ke convolution setelahnya. Boleh setelah 2 convolution atau 3 convolution. Kalau teman-teman lihat di sini, ya, ya. Yang pertama ada data di apa namanya, sebentar, bisa ya, kalau teman-teman lihat di biru, di pool dimulai itu kan. Nah, itu kan ada data yang sebelum di convolution itu kan. Nah, setelah di convolution 2 kali, maka dia akan ditambahkan. Jadi data yang setelah sebelum di convolution akan ditambahkan, hanya ditambahkan. Tidak ada fungsi matematika yang sangat rumit segala macam, nggak ada. Hanya ditambahkan. Sehingga apa? Sehingga di network kita itu dia bisa yang namanya tidak kehilangan informasi. Dan kalau teman-teman lihat di sini, ResNet, Deep Residential Learning, itu apa namanya, citasinya sudah lebih dari 100.000 ya. Dan ini open kok, teman-teman bisa baca. Jadi ini cikal bakal ResNet itu menjadi bagaimana deep learning itu benar-benar deep gitu kan. Ini untuk loncatan apa namanya residualnya ataupun penambahan data yang sebelum convolution itu bebas, boleh per 2 convolution, per 3 atau per 4, bebas ya sebenarnya. Tapi kalau di paper aslinya itu per 2 convolution. Jadi itu salah satu bagaimana analytical thinking human itu yang tidak bisa direproduksi oleh AI.
Kalau misalkan riset ini belum ada, apakah AI bisa menampilkan hasil ini, apa namanya, solusi ini? Saya rasa tidak. Karena kenapa? Karena tidak ada bank datanya gitu kan. Tidak ada uh, database yang mengarah ke hal ini gitu kan. Sehingga disinilah apa namanya, peran kita sebagai human, sebagai manusia gitu kan. Terus ini yang terakhir ya, case study attention gitu kan. Kalau teman-teman lihat yang namanya LLM, kalau kita berbicara attention kan memang yang paling lekat itu kan LLM ya, GPT dan kawan-kawannya. Sangat tidak mungkin GPT itu di running di local machine, di mesinnya kita. Itu harus di running di mesin servernya mereka gitu kan. Karena kenapa? Karena di attention itu ada yang namanya normalisasi data. Dan normalisasi data itu butuh komputasi yang besar. Nah, di apa namanya, di paper ini baru papernya 2025 awal. Teman-teman bisa baca juga. Mereka melihat pola dari data. Ketika datanya itu dipolakan, ternyata mirip dengan suatu fungsi, gitu kan. Fungsi apa? Yaitu fungsi tangan. Nah, jadi di sini papernya adalah transformer without normalization. Jadi mencoba untuk mengurangi komputasi sehingga harapannya nanti LLM itu bisa di running di lokal. Itu jadi mereka men-skip yang namanya normalisasi dengan menggunakan dynamic tangan. Jadi karena dilihat itu ternyata polanya mirip-mirip dengan tangan function. Kan kalau kita lihat normalisasi kan ada beberapa fungsi ya gitu kan. Nah, ini makanya mereka mencoba menerapkan yang namanya dynamic tangens gitu kan. Kan, eh, kita adalah salah dua juga gitu kan. Human itu sangat berperan penting dalam pengembangan AI. Jadi tidak bisa diserta-merta digantikan oleh AI. Jadi dan kalau teman-teman lihat di papernya, nanti kalau teman-teman ada waktu, kebanyakan itu penulisnya itu antara dari Google, dari Microsoft, atau dari kampus-kampus yang pertama ya, MIT dan kawan-kawan ya. Dan rata-rata itu apa namanya, pendidikan mereka itu minimal S2, tapi rata-rata PhD gitu kan. Jadi kalau yang saya rasakan itu ketika di luar itu mereka juga beberapa lowongan ya sangat terbuka sekali ataupun lebih banyak portnya itu memilih untuk yang graduate gitu kan, untuk yang PhD ataupun master gitu kan. Karena kenapa? Karena di master dan PhD itu teman-teman dipaksa untuk berpikir kritis gitu kan. Tahapannya teman-teman S1 itulah tahapan implementasi. Teman-teman bisa implementasikan misalnya kayak attention, transformer, lalu CNN atau LLM atau lain-lainnya, tahapan implementasi. Cukup teman-teman implementasikan, teman-teman tahu bagaimana proses komputernya berjalan, bagaimana codingannya dan lain sebagainya macamnya, itu cukup untuk S1. Tapi ketika teman-teman masuk ke graduate, S2 dan S3, teman-teman akan dipaksa untuk berpikir kritis gitu kan. Bagaimana teman-teman memberikan sebuah kontribusi. Kontribusinya seperti apa? Seperti ini gitu kan. Kontribusinya tidak perlu yang wah-wah banget, cukup yang simple. Saya agak sanksi dengan simple ya. Karena yang ngomong simple itu adalah dosen saya yang udah lulus S3, udah profesor, karena saya mumet ya, dosen simple dari mananya gitu. Terlihat simple, tapi saya akuin sulit untuk menemukan di awal. Itu beberapa contoh bagaimana human itu apa namanya bisa apa namanya membantu di pengembangan AI ya. Jadi AI processes itu sebuah tools yang bisa memproses informasi secara cepat, tapi tidak bisa mereplikasi human creativity, emotional intelligence, atau ethical judgment gitu. Jadi silakan teman-teman terus berpikir kritis, berpikir kreatif, itu yang akan membuat teman-teman itu semakin menjadi manusia gitu kan. Jadi kalau teman-teman atau coba teman-teman coba deh. Saya pernah nyoba terkait riset uh, saya minta GPT itu untuk apa sih kontribusi yang bisa saya kerjakan gitu kan. Hampir semuanya, beberapa topik saya coba beda-beda ya, akan mengerucut ke satu poin, yaitu generalization.
Jadi yang disangkakan oleh GPT adalah bagaimana membuat model secara general. Itu pasti akan teman-teman temukan ketika teman-teman minta GPT untuk membuat sebuah kontribusi gitu kan. Yang mana uh, akhirnya itulah batas dari GPT yang sekarang gitu kan, AI yang sekarang gitu kan, Gen AI yang sekarang gitu kan. Yang mana GPT itu tidak bisa menangkap seperti ini gitu kan. Bagaimana pola dari attention sendiri. Kalau misalkan paper ini tidak diupload, GPT kemungkinan tidak akan tahu gitu kan. Tapi karena paper ini sudah diupload, kemungkinan besar GPT sudah memproses data ini sehingga nanti akan ada banyak informasi. Oke, jadi itu saya misalkan lagi Mbak terkait acara selanjutnya. Oke, terima kasih kepada Pak Afrizal karena sudah sharing materi yang sangat menarik ini. Acara selanjutnya yaitu kuis akan diberi pertanyaannya oleh narasumber Pak Afrizal. Untuk teman-teman yang ingin menjawab, diharapkan on cam ya dan open mic tentunya. Silahkan Pak Afrizal pertanyaannya. Untuk satu orang ya, Oke, bebas Pak ya pertanyaannya ya? bebas. Oke, saya coba mau nanya terkait dengan GPT ya, yang lebih lekat dengan teman-teman ya. Saya minta teman-teman sharing satu aja terkait penggunaan GPT teman selama ini gitu kan. Apa yang digunakan, untuk apa, dan outputnya seperti apa, dan apa yang teman-teman pelajari selama penggunaan GPT. Oke, itu dia pertanyaannya. Oke, ada Kak Stephen. Wih, cepet banget. Silahkan Kak Stephen. Baik, Kak, izin menjawab. Sebelumnya mohon maaf, saya sedang error laptopnya belum bisa menggunakan background. Saya izin sharing tentang penggunaan GPT Oke, sama dalam konteks perkuliahan. Jadi untuk GPT itu tergantung penggunanya gitu. Apakah penggunanya mau sambil hanya sebagai referensi saja atau langsung istilahnya kopas gitu dia. Ya kayak nggak mau tahu gitu, nggak memastikan lagi kan kalau di setiap GPT gitu atau AI lainnya dia itu men-share gitu ini tidak 100% akurat gitu, harus diperiksa terlebih kembali gitu. Jadi agar bisa membantu dalam pembuatan skripsi atau makalah gitu. Jadi dia takutnya data yang diberikan oleh AI itu tidak 100% benar. Jadi saya Jadi sih seperti Mas Devo selama ini menggunakannya sebagai apa ini? Sebagai pencari ide atau sebagai yang kopas tadi? iya, kalau lagi dari ide gitu, dari nyari ide gitu kadang kan bingung gitu, juga dibantu Google gitu, nyari-nyari referensi gitu, juga harus dicek kembali gitu. Oke, nice, nice. oke. Apakah benar Pak jawabannya? Ya, Oke, selamat untuk Kak Stephen ya. Nanti akan dihubungi oleh kepanitiaan. Oke, Terima kasih. kuisnya untuk satu orang aja ya teman-teman. Terus acara selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya atau mempunyai pertanyaan. Boleh raise hand dan open cam dan open mic ya. Oke. Oh, ada Kak Adit nih. Halo Kak Adit. Halo Kak Adit. Halo, apakah sudah terdengar? Oke, kedengaran. Maaf ya Mel, nggak bisa open cam. Oh Soalnya iya. kalau open cam langsung mati zoom-nya. Oke, nggak apa-apa. Oke Kak, pertanyaannya silahkan. Eh, Mohon izin Pak Afrizal, saya mungkin mahasiswa Bapak juga Pak, no, iya, iya. dari S. Ya. Kita sering ketemu lah di semester-semester 3 semester ke belakang Pak. Saya kebetulan sedang memikirkan soal penelitian Pak tentang pengenalan DLSS yang dari NVIDIA Pak. DLS? Mungkin kan, ya Pak, DLSS. Itu masuk ke materi juga kan Pak, AI dan deep learning juga di gambar itu. Nah, apa menurut Bapak nih Pak, pandangan Bapak tentang DLSS itu apa sih Pak? Kan umumnya kan DLSS kan cuman apa namanya scaling gambar kan Pak. Jadi satu gambar itu dipecah jadi sekian bagian gitu, dan digabungkan lagi menjadi satu gambar utuh yang menjadikannya untuk super resolusi. Jadi kan kalau di status yang tadi
tentang RGB, DCI-P3 dan CMYK itu kan sama kan Pak, penebalan warna dan itu kan dari penggabungan gambar yang dilakukan DLSS ini. Menurut Bapak ini tuh bagus gak sih Pak? Dan nggak semua orang juga kan tahu Pak untuk DLSS ini. Oke. Dan yang kedua mungkin kalau saya ingin membuat tools gitu untuk pemanfaatan DLSS ini, bahasa pemrograman apa sih Pak yang sekiranya bagus gitu untuk pemanfaatan ini? Kan banyak ya Pak kalau dari apa yang saya ketahui gitu, kayak misalkan untuk USG kan gambarnya masih kurang jelas, mungkin dengan adanya super resolution dari DLSS ini bisa menjadi lebih jelas. Atau kan sekarang lagi boomingnya kamera multiple zoom yang 100 kali zoom, 1000 kali zoom gitu kan Pak. Itu kan juga pemanfaatan dari DLSS juga kan Pak. Nah, terima kasih Pak. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Oke, silakan Pak Afrizal. Langsung jawab ya. Kemudian DLSS ya. DLSS ini kan kalau saya lihat itu kan top apa namanya produk dari NVIDIA ya. Sebenarnya basicnya dari yang namanya GANs, Generative Adversarial Network gitu kan. Yang kalau misalkan ini ya, saya ketikkan Generative Adversarial. Nah, jadi ini memang salah satu topik yang saya sedang dalami juga, yaitu membuat data terkait terutama data medis gitu kan. Karena kan data medis itu minimum sekali, sehingga saya butuh create yang namanya imitasi gitu kan, data imitasi gitu kan. Tapi data imitasi itu dari data real. Jadi kalau memang ingin fokus di DLSS, mungkin saya arahkan bukan ke DLSS-nya, tapi ke metode basicnya, yaitu GAN gitu kan, Generative Adversarial Network. Jadi dia itu ada dua bagian, ada diskriminator sama diskriminator gitu kan. Diskriminator itu adalah bagian untuk membedakan antara data buatan, data imitasi, dan data asli. Lalu diskriminator sama satu lagi generator. Generator itu adalah poin untuk membuat data imitasinya. Jadi, penggunanya bebas gitu ya, bisa untuk memperbanyak data, bisa untuk menaikkan resolusi, menajamkan resolusi, itu nanti tergantung kamu maunya kemana gitu kan. Kalau memang ingin fokus, kalau ke metodenya gitu kan. Kalau DLSS, kenapa saya akan ke metode aslinya? Karena saya takutnya kalau DLSS ini produk NVIDIA, takutnya berbayar dan yang kita tahu NVIDIA produknya kan lumayan mahal ya. Kan. Mereka punya GPU-nya pun memang terakhir kemarin keluar itu harganya lebih murah ketimbang yang versi sebelumnya, namun tetap mahal. Bahkan sekarang untuk mengakali itu, Google itu mengeluarkan yang namanya processing unit baru, TPU. Teman-teman di Colab juga ada lihat ada pilihannya ya, ada CPU, TPU, sama GPU gitu kan. Dan TPU ini kalau di apa namanya di Saudi Arabia sudah mulai banyak digunakan. Jadi mereka buat terutama untuk di industri, di pabrik gitu kan. Karena mereka kecil, cost-nya lebih murah ketimbang GPU. Tapi kelemahannya adalah karena dia adalah TPU, Tensor Processing Unit, dia hanya bisa memproses dari TensorFlow. Jadi mau nggak mau kita harus ngodingnya itu menggunakan TensorFlow. Tidak bisa menggunakan yang lain. Kalaupun menggunakan yang lain harus di-convert dulu tipe datanya ke yang support dengan Tensor. Yang mana TensorFlow ini juga kemarin agak sedikit crash dengan Python. Python terbaru 3.13, 3.14 atau 3.13 ya. Itu belum support TensorFlow. Jadi memang ada banyak plus minusnya. Nah, jadi kalau misalkan memang mau ke image, meningkatkan resolusi, bisa ke GAN ya. Lalu programnya apa? Untuk sejauh ini saya masih rekomendasi Python ya. Silakan teman-teman pendalami Python aja. Selain Python, teman-teman juga bisa mendalami aljabar linear, bagaimana matematika behind the scene-nya itu juga teman-teman pelajari gitu kan. Mau nggak mau ya. Saya juga nggak begitu suka dengan aljabar linear, tapi mau nggak mau saya dipaksa harus belajar aljabar linear gitu kan. Untuk bahasa pemrograman, cukup Python. Nanti kalau misalkan ada bahasa pemrograman yang lain, saya rasa tidak akan sulit merubahnya karena sebenarnya bahasa pemrograman itu satu sama lain 11-12 ya, mirip-mirip ya gitu kan. Hanya nanti kebiasaan sintaksnya ada yang sedikit di ini. Jadi itu sih. Ya, baik. Iya Pak, soal Python kan kemarin kita sempat pertemuan satu ya Pak, terus pertemuan keduanya diganti sama Pak Syahid kalau nggak salah Pak, yang pas mata kuliah Bapak Iya, waktu itu. ya ada perubahan dosen ya.
Ya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama. Oke, pertanyaan selanjutnya ada Kak Wendy. Halo Kak Wendy, Halo, boleh Din. on cam atau on Ya, mic? Silahkan pertanyaannya. saya udah cam ya, udah kelihatan nih. Saya pakai HP nih. Oke. Pertanyaannya Pak Prizal, sebenarnya ini mendasar banget Pak. Kalau misalkan tadi kan kita sudah ketahui untuk apa mengenai parameter dan model LLM itu seperti apa gitu. Nah, yang pertama sih saya ingin menanyakan isi dari parameter itu apa gitu. Maksudnya kita udah tahu LLM itu banyak modelnya gitu. Apakah isi dari LLM tersebut itu apakah data dunia kah atau gimana gitu kan? Terus yang pertanyaan selanjutnya juga, apakah ada metode yang apa ya, bisa lebih sesuai dengan scope bisnis gitu? Karena kan kalau kita tahu tadi yang Bapak sudah jelaskan bahwasannya model ChatGPT aja mengetahui bahasa itu secara general atau model itu secara general gitu. Lantas bagaimana ketika kita menggunakan AI itu terhadap setiap sektor, misalkan dalam sektor gitu? Kan tidak mungkin menggunakan model yang cukup besar untuk bisa menanggulangi semua itu ya, karena keterbatasan dari hardware itu sendiri gitu kan, untuk bisa memiliki GPU yang lebih memadai apa gimana? Itu sih mungkin ada 2 pertanyaan sih. Terima kasih. Oke, yang pertama isi dari parameter ya. Parameter itu nggak lebih dari angka sih mas, sebenarnya gitu kan. Bagaimana angka-angka itu dikomputasi gitu kan. Di deep learning juga sama, apa namanya, image itu berubah menjadi angka. Jadi parameter itu tidak lebih dari angka. Kalau teman-teman bikin model dan teman-teman save modelnya, itu hanya seperti fungsi matematika. Seperti X, Y pangkat 2 tambah plus ya sampai dengan berapa gitu kan. Sebenarnya itu hanya fungsi matematika. Angka. Jadi sehingga parameter itu adalah angka. Yang mana nanti angkanya itu merepresentasikan berbagai data ya, bagaimana kita merepresentasikannya ya. Jadi itu isi parameternya. Kurang lebih semua parameter kurang lebih sama gitu kan. Nah, lalu AI dalam bisnis ya, gitu kan. Eh Mungkin bisa menggunakan GPT sih. Saya jadi promosi GPT. Eh ya, GPT. Cuma nanti promnya yang dispesifikkan. Karena saya nyoba tiga ya, Gemini, DeepSeek, sama GPT ya. Sejauhnya powerful GPT. Dan beberapa paper juga prompt engineering itu fokusnya ke GPT. Jadi tidak perlu kita bikin model sendiri, terutama bisnis yang masih skalanya eh, start dan menengahnya gitu kan. Karena kalau misalkan kita sudah besar, big seperti Microsoft, mereka pasti bikin sendiri kan. Dan terbukti mereka bikin Gemini gitu kan. Tapi kalau kita masih skala-skala standar gitu kan, gunakan yang sudah ada aja gitu lah. Itu kita tidak perlu mendevelop model sendiri gitu kan. Di GPT sendiri, kalau misalkan berbayar, itu sekitar 30 $30 ya. Ya, betul. Sekitar 300.000 per bulan untuk yang standar. Itu ada pilihannya gitu kan, GPT yang analytical, GPT yang untuk apa namanya uh, general gitu kan. Nah, cara penggunanya bagaimana? Cara penggunaan yang pertama dari prompt engineering. Jadi silakan nanti dikulik bagaimana promptnya, bagaimana apa namanya kita memberikan perintah. Apakah kita memberikan perintah GPT itu sebagai general biasa atau kita memposisikan GPT itu sebagai business advisor misalkan gitu. Apakah itu bisa? Bisa gitu kan. Lalu yang kedua, siapkan data tambahan gitu kan. Jadi selain kita memberikan prompt, kita juga memberikan data-data yang dibutuhkan. Misalkan kita ada bisnis cafe gitu kan, dan kafenya lokal di kota gitu kan. Maka kita berikan data-datanya ke GPT. Nanti GPT akan menyesuaikan dengan data yang kita berikan, lalu juga dengan prompt yang kita. Jadi Jadi itu untuk menyematkan nggak perlu, dalam sebuah model. nggak perlu. Oh, Pergunakan aja langsung. oke. Oke. Oke, apakah Baik, terjawab, terima Kak? kasih. Oke. Selanjutnya ada Kak Ahmad Denny. Silakan, Kak. Halo, Kak Ahmad Denny. Halo, Kak Ahmad.
Oke, Kak Ahmad Dhani, bisa mendengar suara saya, Kak? Sepertinya Kak Denny ada gangguan ya. Oke, kita bacain pertanyaan dari Kak Denny Setia Aji. Izin bertanya, apa kebijakan negara dalam menggunakan AI berbeda-beda? Adakah batasan dalam penggunaan AI? Bagaimana menurut Pak Afrizal? Itu sudah pasti beda ya. Tiap-tiap negara memiliki kebijakan AI sendiri. Tiap-tiap negara punya tim ataupun departemen khusus untuk AI gitu kan. Di Arab Saudi sendiri kita punya SDI, memang departemen dari kerajaan Arab Saudi yang khusus untuk AI, pengembangan AI di Arab Saudi gitu kan. Yang mana sejauh yang saya tahu untuk sampai saat ini saya tidak melihat perbedaan yang signifikan ya penggunaan AI di Indonesia sama di Arab Saudi, kurang lebih sama. Hanya memang apa namanya, yang berbeda itu adalah kebijakan di beberapa sosial media. Arab Saudi itu agak sedikit strict terkait sosial media. Yang paling ketara, mungkin kalau teman-teman punya kesempatan ke Arab Saudi, itu kalau teman-teman menggunakan jaringan lokal, itu teman-teman tidak akan bisa menggunakan panggilan WhatsApp. Sedangkan chat masih bisa. Nah, itu saya juga nggak tahu kenapa ya, gitu kan. Yang pasti itu kebijakan di sana. Dan kalau misalkan di yang lain, di negara lain, kalau tadi di sini ada yang di chat, ada yang nyebutnya di Hong Kong tidak bisa pakai ChatGPT ya. Mungkin nanti saya punya uang lebih dan saya coba ke Hong Kong ya gitu kan. Dan mencoba apakah memang benar GPT tidak diperlukan di sana gitu kan. Atau memang kalau kita lihat untuk dataran China ya gitu kan, daerah-daerah China, Asia Timur itu ya. Memang kan mereka kan punya pride, memang Ad- sedikit masuk akal kalau misalkan GPT itu tidak di-allow di sana. Mungkin mereka sudah punya program sendiri seperti DeepSeek gitu kan. Mungkin mereka akan lebih mendorong penggunaan produk sendiri. It's okay, nggak masalah. Tapi DeepSeek juga powerful kok gitu kan. Jadi pasti akan berbeda tiap-tiap negara penggunaan AI seperti apa. Nanti kalau misalkan ingin dikembangkan, ingin masuk ke apa namanya, mengembangkan AI untuk sebuah negara, misalkan teman-teman nanti bekerja untuk multinational company, pasti akan ada tim yang khusus untuk regulasi kebijakan. Pasti itu ada, nggak mungkin nggak ada gitu kan. Yang mana nanti ketika mengembangkan sebuah sistem, memastikan regulasinya itu memenuhi kriteria di suatu negara atau tidak. Saya kemarin saya meneliti terkait karena saya sempat ngambil materi tentang software ya gitu kan. Saya melihat bagaimana ini apa sih namanya, tentang privacy. Jadi saya melihat privacy di Arab Saudi gitu kan. Bagaimana apa namanya, aturan yang ada dengan user itu sudah bertemu atau belum, sudah memenuhi kriteria dari user atau belum. Yang mana sebenarnya kekurangan banget di Saudi itu adalah uh, sistemnya itu kita tidak user friendly. Memang powerful, memang secure gitu kan. Hanya memang dari sisi user itu sangat tidak friendly banget gitu kan. Nah, di situ kami mencoba meneliti bagaimana sebenarnya sih keinginan user gitu kan. Apakah keinginan user ini bertabrakan apa enggak dengan regulasi yang ada. Regulasinya kebetulan waktu itu sedaya SDAI gitu kan. Yang mana itu memang risetnya AI gitu kan untuk di Arab Saudi. Nah, itu silakan nanti teman-teman coba kulik-kulik lagi lah gitu ya. Oke, sih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand atau open cam atau juga bisa melalui chat ya. Oh, kata Kak Suci di sini banyak aplikasi yang tidak allow it, Pak. TikTok, game ini juga. Di Cina, FB, WA juga nggak bisa. Di Cina bukannya ada WeChat ya? Selamat siang, Okay. selamat siang Pak. Sedikit Oke. ini ya mungkin sharing karena Bapak kan ngomong di Arab Saudi jadi gitu dan mungkin saya kan saat ini berdomisili di Hong Kong dan memang di Hong Kong itu banyak aplikasi. Saya nggak tahu kalau yang sudah pinter ngoding itu bisa dikulik-kulik gitu supaya bisa memakai ya di sini. TikTok juga di sini tidak bisa Gemini, bisa GPT kayak gitu. Teman-teman saya sih kan udah pakai itu aja kayak gitu kan. Jadi terus karena saya dulu juga sering ke Cina, di Cina memang Facebook nggak bisa, WA nggak bisa, semuanya bisanya WeChat kayak gitu ya, Google nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau
saya sudah ke Cina 1 bulan, aduh ini hilang koneksi dengan teman-teman kayak gitu. Udah sebelum berangkat saya udah, aduh payah ini kayak gitu. Jadi memang seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa regulasi negara itu terutama Cina itu memang lumayan dan di sini kebanyakan teman-teman pada menggunakan ChatGPT, jadi saya coba ada sebagian yang bisa di-download di sini, tapi tetap aja ini kayak kurang kurang maksimal apa ya ininya kayak fungsinya itu kurang maksimal. Jadi eh, teman-teman selalu bilang, saya menggunakan ChatGPT. Aduh, saya nggak bisa. Saya paling menggunakan aplikasi-aplikasi lain yang membantu ya, tentunya membantu karena di saat ini kita tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa menghindari bahwa kita tidak menggunakan itu. Tapi di Hong Kong memang banyak TikTok saya di share itu linknya dari temanku ya bisa download tapi apa kayak kapasitasnya itu nggak seperti yang di Indonesia seperti itu sih Pak ya. Itu aja sih share sedikit. Siap, siap. Oke. Kalau ini saya masih kajian yang bisa jadi coba uh, tidak untuk diikuti. Saya biasa menggunakan VPN untuk mengakses beberapa fitur-fitur yang tidak bisa diakses di Arab Saudi untuk beberapa web ataupun beberapa Indonesia. Walaupun sebenarnya VPN juga dilarang, bukan ya dilarang di Arab Saudi gitu kan. Sebisa mungkin jangan sampai kelihatan menggunakan VPN ketika di sana. Gitu kan. Karena beberapa yang diblokir di Arab Saudi gitu kan. Atau opsi tidak disarankan tapi ya sedikit membantu lah untuk mengakses beberapa hal yang tidak bisa diakses. Iya Pak, kemarin ya teman saya juga nyaranin Pak VPN aja. Ayah, itu harus beli oh. Saya bilang kayak gitu ya. Tadi coba Tapi ya. hati-hati menggunakan di publik ya. Sometimes it's like a kind of different, I mean different regulation, and I don't know like what is the, saya tidak tahu apa yang memang ini benar-benar bisa dipakai atau memang nanti saya malah masuk ke sesuatu yang ya maksudnya salah link atau Salah apa lagi ya. gitu. Iya, jadi kan mungkin nanti akan lebih berbahaya. Jadi udahlah nggak apa-apa. Kayak mungkin saya bisa menggunakan yang lain dulu karena kayak aplikasinya katanya itu kalau ChatGPT kan tadi yang Bapak sampaikan kan bisa dibilang powerful ya. Iya. Iya, powerful. Di sini yaitu tadi kayak saya bisa menggunakan aplikasi lain tapi mungkin kurang powerful di situ. Jadi kadang saya tanya-tanya sama teman-teman yang kakak kelas atau apa gitu. Udah pakai VPN aja. Aduh, ini harus bayar. Udah cari yang gratis kayak gitu ya. Nah, kadang saya sendiri nggak tahu ini yang bagusnya ininya yang mana kayak gitu. Jadi nggak bisa belum bisa membedakan mana yang memang ini yang bagus loh, ini yang nggak kayak gitu. Itu jadi masih apa ya kayak semacam ya udahlah nggak ya maksudnya belum begitu ini juga sih kalau ada yang lain ya udah pakai yang lain dulu tapi memang fungsinya kayak maksudnya kapasitasnya kurang kurang memadai mungkin ya kalau nanti apalagi untuk hal-hal yang mungkin berkaitan dengan kampus nanti materi atau apa yang mungkin di sini memang kayak serba dibatasi begitu sih Pak. Apalagi kalau di Cina aduh di sini tuh lebih lebih strict lagi daripada di Hong Kong. Itu sih Pak. Jadi kayak ya ini kayak menarik banget tadi diomongin banyak sekali aplikasi. Ya di sini saya sedikit terkurung ya, sedikit terkurung tidak sebebas di Indonesia yang bisa mengakses semua apa ya lebih banyak aplikasi. Itu sih Pak. Oke, terima kasih Kak Suci udah sharing-sharing ke kita semua. Oke, ada Kak Ahmad Deni. Tadi jaringannya ya Kak ya. Oke, Iya, silakan Kak Ahmad Deni oke. pertanyaannya. Oke, mohon maaf saya tidak mengaktifkan kamera, takut jaringannya malah tambah jelek. Saya sebelumnya mau sharing dulu Pak. Jadi saya ini sebelumnya lulusan SMA, terus saya belajar ngoding dan itu saya belajar ngodingnya awal tuh lewat kursus-kursus berbayar, saya sering beli segala macam. Terus udah mulai masuk kerja jadi programmer.
Dan mulai dari situ mulai ada AI, dan ternyata dari AI itu bisa ngeboost, jatuhnya bisa ngeboost karir saya lebih cepat dibanding saat belajar kursus. Jadi sampai saya bisa dapat promosi lah. Tapi di sini AI ini bukan sebagai pengambil keputusan. Cuma saya sering menggunakan AI ini untuk bantu untuk ngekoreksi sistem sistem ini udah benar apa belum, terus sarannya seperti apa. Terus saya kadang suka menggunakan AI ini untuk membuat diri saya lebih produktif. Misal saya diberikan eh, eh, pekerjaan untuk membuat suatu fitur, biasanya saya akan minta AI-nya untuk generate yang yang saya butuhkan, tapi nanti biasanya saya akan koreksi lagi. Oh, ini salah. Nanti dia bakal buat lagi sampai sesuai dengan apa yang saya mau. Jadi saya merasa AI ini keren banget. Terus saya juga sempat buat tentang otomasi untuk memprediksi harga pasar kayak saham gitu. Saya ambil datanya. Tapi ternyata saya ngelihat kalau saya menggunakan coding dengan eh, jatuhnya kondisi-kondisi ya untuk tahu harga market pasar, ternyata probabilitasnya tuh 50-50. Nah, ini saya ingin tanyakan, apakah AI bisa punya atau bisa memprediksi harga pasar ke depan? Apakah AI bisa mampu ke sana gitu? Kalau bisa mampu, mungkin kayak apa yang harus saya pelajarin untuk bisa ke arah sana, Pak? Terima kasih. Oke, Oke, silakan Pak Afrizal. Mas Deni ya, programmer di mana Mas? Saya programmer di Jogja, cuma eh, punya kantor juga di Manila sama di Singapura. Cuma sekarang Hmm, lagi di Manilanya. Jogja ya, apa ya? Coding Privy? kolektif, Bukan. pernah coding kolektif. Oke, oke, oke. Eh, saya belum pernah sih, saya coba searching deh. Ya, memang ya, Kurs dan AI relate dengan ini terkait dari Mas Ferry itu ya, terkait dengan Microsoft. Kata Mas Ferry itu mem-PHK ribuan software engineer. 30% kode perusahaan ditulis oleh AI gitu kan. Jadi memang untuk basic coding kayak CRUD, create, read, update, delete, itu sudah sangat bisa digantikan oleh AI gitu kan. Pembuatan model sederhana pun kayak menggunakan misalkan kita klasifikasi ataupun menggunakan regresi yang sederhana-sederhana menggunakan SVM, menggunakan decision tree atau menggunakan deep learning basic gitu kan. Itu memang sekarang menggunakan AI itu bisa gitu kan. Namun kita tetap butuh koreksi ya kata Mas. Jadi koreksi di beberapa poin gitu kan, tetap butuh koreksinya. Itu memang tidak bisa dipungkiri itu bisa bermata dua ya. Satu bisa ngebus apa namanya karir apa namanya ataupun pekerjaan kita sebagai programmer gitu kan, atau bisa menjadi sebuah senjata yang mematikan karir kita gitu kan, seperti yang terjadi misalnya PHK. Nah itu biasanya yang terjadi itu adalah melay-off. Ya saya lihat gitu ya, di beberapa perusahaan industri di Arab Saudi pun yang, yang dibutuhkan adalah analis gitu kan, seperti yang tadi saya share di PPT itu kan data developer gitu. Nah, itu membutuhkan analytical thinking gitu kan, analytical thinking, problem solving gitu kan, sehingga nanti ini juga relate dengan pertanyaannya Mas Denny gitu kan, apa sih yang harus dipelajari gitu kan, ya yang dipelajari adalah bagaimana problem solvingnya gitu kan, lebih banyak membaca teknologi-teknologi terbaru gitu kan, seperti tadi ada attention without normalization, atau lihat kompetisi, lihat-lihat jurnal-jurnal terbaru, ataupun lihat-lihat apa namanya report-report dari perusahaan seperti Nvidia, IBM terkait dengan teknologi terbaru gitu kan. Jadi mungkin yang bisa saya kasih tahu teman-teman itulah kita bekali diri kita dengan bagaimana kita mengasah otak kita gitu kan. Mengasah otak kita dengan analytical thinking. Kita sering-sering melihat, sering-sering membaca, sering lihat problem apa, kira-kira bisa di-solve seperti apa. Kira-kira lihat teknologi baru, kira-kira apa sih basic
apa namanya, di balik dari teknologi terbaru kayak DLSS gitu kan. Apa sebenarnya basic dasarnya, metode dasarnya itu apa sih gitu kan. Sehingga bisa ada DLSS gitu kan. Sehingga nanti kita tidak terikat dengan apa namanya, dari produk tersebut gitu kan. Jadi yang bisa dipelajari itu analytical thinking dan problem solving. Lalu apakah AI bisa punya kesadaran? Saya kurang, saya menjawabnya gimana ya? Ya, kalau dibilang tidak bisa, ada kemungkinan. Dibilang bisa, cuma kok kayaknya jauh banget gitu kan. Eh, kita anggap 50-50 lah ya, apakah AI bisa punya kesadaran atau tidak gitu kan. Tapi yang pasti AI sebagai asisten itu sudah bisa, bahkan AI yang tertanam di robot itu sudah ada satu yang diberikan paspor ya di Saudi Arabia. Siapa, saya lupa namanya siapa gitu kan. Ada sebuah robot buatan AI itu yang diberikan paspor kewarganegaraan Saudi Arabia. Saya lupa namanya siapa. Apakah punya kesadaran? Untuk saat ini sih tidak. Ya. Untuk saat ini hanya bisa apa namanya, membahas tentang kapal sehari-hari seperti AI assistant. Tapi apakah nanti bisa punya kesadaran? Eh, Mungkin 50-50 ya. Tergantung nanti bagaimana teknologi berkembang ke depannya. Bagaimana nanti pengembangan dari quantum computing gitu kan. Jadi bagaimana hardware dari quantum computer, apakah sudah bisa dirilis secara massal, apakah bisa dirilis secara apa namanya, harganya reasonable gitu kan, tidak terlalu mahal, dan juga bagaimana pengembangan algoritma dari quantum computing itu. Karena begitu sudah software-nya sudah ada, kita lihat juga jaringannya seperti apa. Jadi 50-50 sih, kalau apakah AI bisa punya kesadaran atau tidak ya. Gitu, Mbak. Oke, terima kasih. Apakah Kak Denny terjawab pertanyaannya dan Kak Ferry Setiawan? Betul, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Oke, teman-teman, apa ada yang ingin bertanya lagi? Silakan bisa raise hand atau tanya di kolom chat ya. Oke. Bertanya boleh. Oke, ada Kak Riki. Silakan Kak Riki. Selamat siang, Pak. Ya, bilang. Ya. Eh, Pak, Ya, boleh. kalau kita mengerjakan suatu jurnal, ya, dan kita menggunakan apa? Outline-nya memang kita buat ya, outline, kemudian kita akan perbaikin isinya segala macam sesuai itu. Apakah bisa tembus Scopus ya? Gimana? Kalau kita buat jurnal, Pak, jurnal Iya, buat Scopus, Pak, iya. apakah dengan AI kita bisa tembus Scopus dengan kita mengandalkan ChatGPT? Outline-nya kita buat, kemudian isinya, tema kita buat, dan nanti akan kita perbaikin hasil dari ChatGPT-nya. Apakah bisa tembus ini Eh, Scopus ya? Scopus ya. Ya, Oke. Oke, saya coba jawab ya. Jawabannya tidak ya. Jadi memang sekarang terutama yang terindah Scopus ya. Scopus yang non apa namanya, non predator. Jadi Scopus itu ada yang Scopus predator dan non predator. Predator itu adalah Scopusnya teman-teman akan diterima semuanya, sebagian besar diterima dan dituntut untuk dibayar. Nah, biasanya kalau kita mau lihat jurnal Scopus itu predator atau tidak, kita lihat dari seberapa banyak dia rilis dalam setahun ya. Apakah dia biasanya yang paling normal itu setahun 2 atau 4 kali. Kalau udah lebih dari itu, kemungkinan besar predator. Dan juga dalam satu waktu itu, satu rilis volume itu ada berapa paper. Kalau misalnya udah sampai ratusan, lebih dari ratusan, itu besar kemungkinan predator. Nah, kalau misalkan predator, akan bisa gitu kan. Teman-teman buat iklannya, lalu jika lalu direvisi, itu akan bisa. Tapi kalau non predator itu akan sangat sulit. Saya juga nanti kasih tahu dosen saya yang memang editor beberapa jurnal Scopus, itu akan ada tahap yang namanya apa namanya, checking AI ya. Jadi akan terlihat bagaimana apa namanya, paper itu ataupun kata-kata itu dibuat oleh AI atau non AI gitu kan. Nah, biasanya kalau misalkan terdeteksi AI, itu akan kalau
penerbitnya itu masih baik, biasanya akan minta direvisi. Tapi kalau misalnya penerbitnya itu tidak baik, bukan tidak baik, ataupun strict gitu kan, maka akan langsung di-reject. Jadi kalau saran saya sih, gunakan GPT ketika untuk menulis jurnal itu adalah untuk memperbaiki grammar ataupun memparaphrase kata-kata kita. Jadi kita tulis dulu sendiri, mau itu grammarnya salah banyak ataupun kata-katanya ini, lalu kita minta GPT itu, jadi kita perbaiki dengan secara academic ways gitu kan, secara laporan, secara apa namanya, paper. Jadi kalau misalnya hanya menyediakan outline lalu serahkan ke GPT lalu kita submit, bisa kemungkinan ditolak gitu sih. Oke, Terima kasih, Pak. oke. Ya, Terima kasih Kak Riki pertanyaannya dan Pak Afrizal. Oke teman-teman, ingat ya pada antusias semua teman-teman dari SI. Ini ada sekitar 62 orang di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang udah join dan hadir dan ikut memeriahkan di acara webinar kita pada siang hari ini dari pagi ya. Terima kasih juga kepada Pak Afrizal karena sebagai narasumber karena mau membagi ilmunya dengan kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang sempat hadir dan juga teman-teman semua dan juga kepanitiaan. Oke, acara selanjutnya yaitu foto bersama. Silahkan, Kanaren. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Kak Melisa dan juga terima kasih Pak Afrizal. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi foto bersama. Jadi untuk yang belum on cam mungkin bisa on cam dulu. Ya, karena di saya ada 3 halaman, jadi saya akan melakukan 3 kali foto bersama ya. Untuk sekarang untuk di halaman pertama, jangan lupa on cam di 1, 2. Ya. Untuk yang di halaman kedua, ya di 1, 2, 3. Untuk halaman terakhir ya di 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih Kanaren. Sekian acara webinar pada pagi hari ini. Terima kasih kepada partisipan dan terima kasih pada Bapak, Ibu dosen dan juga Bapak Afrizal selaku narasumber. Saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada salah kata. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Dan jangan lupa untuk mengisi link absensi ya teman-teman untuk sertifikatnya. Oke. oke, terima kasih Mbak Melisa, terima kasih semuanya ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Afrizal. Terima kasih Pak Afrizal.